Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Siber Polri sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Bribtu Riksa Sidik di acara podcast Jumat Curhat Siber Polda Jawa Barat. Podcast yang akan membahas beberapa isu mengenai tindak kejahatan digital di ruang lingkup dunia cyber, khususnya di Polda Jawa Barat, di Reserse Siber Polda Jabar. Dan kita juga akan membahas beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus ataupun perkara-perkara di dalam dunia cyber. Dan tentunya hari ini saya juga tidak sendirian. Hari ini saya ditemani dengan narasumber yang sudah hadir. Beliau sudah jauh-jauh datang dari Kota Bogor, datang ke Bandung. Izin, Komandan. Mohon izin bersama saya ada Ibda Tony. Ibtu Tony, mohon maaf diralat Ibtu Tony. Sebagai Kanit 2 Satreskrim Polres Bogor Kota ya Dan ya, izin. Siap. Izin Komandan. Nah ini gimana nih kabarnya Dan? Jadi kabar pribadi? Iya Kak, kabar Komandan dulu. Alhamdulillah untuk saat ini walaupun di kegiatan di Kota Bogor ini ya sangat padat sekali gitu kan ya. Siap. Untuk setiap harinya full kita itu kan. Nah kemudian tapi tidak terluput dari proses dari tugas kita sehari-hari selaku penyidik dari Satreskrim tetap melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, yaitu pelayanan terhadap masyarakat, karena istilahnya apapun halangan dan rintangan itu pelayanan kepada masyarakat kita harus dikedepankan tetap begitu ya Dan ya. Siap. Kalau sekarang kesibukannya nih di Satreskrim itu terutama di dalam ruang lingkup kejahatan dunia cyber itu sekarang paling sibuk atau paling sering menangani perkara terkait apa Dan? Kalau untuk Satreskrim Polresta Bogor Kota, karena Satreskrim ini kan ada di sebagai ibu kota penyangga ya. Siap. Tentunya jalur dari kota Jakarta ibu kota ke Bogor itu kan sangat bebas lah kan, gitu kan. Iya. Gitu. Jadi untuk kejahatan lintas antar kota itu kan sangat tinggi rentan. Gitu. Siap. Nah kemudian untuk terkait dengan penanganan perkara yang saat ini yang sangat menonjol, yang tren itu kan banyaknya penipuan online. Penipuan online. Betul. Siap Dan. Ya memang karena makin kesini istilahnya kan Sobat Siberpolri semua yang ada di rumah, penipuan online itu modusnya makin beragam, makin berkembang, serta para pelaku ini tuh selalu menemukan cara ya Dan ya. Betul. Begitu. Nah kemudian sekarang kan apalagi dalam konteksnya penipuan online itu sering ini ada beberapa keresahan ya Dan ya dari masyarakat, termasuk melihat dari laporan-laporan yang masuk itu ada modus penipuan dengan modusnya itu melakukan ini, mohon maaf sebelumnya, video call seks gitu, vulgar gitu ya Dan ya. Iya. Nah yang seperti itu untuk Komandan sendiri dari perkara seperti penipuan dengan modus video call seks itu gimana sih Dan dia? Kalau dari video call seks ini kan bukan ini ya, artinya memang dari awal sudah ada hubungan pacaran. Oh siap. Itu kalau untuk yang video call seks yang kami tangani saat ini udah tahap penyidikan. Iya. Yeah. Jadi awalnya memang mereka berdua ini sudah ada hubungan pacaran. Siap. Gitu udah. Namun ketika diketahui si laki-lakinya punya hubungan lain dengan wanita lain sehingga diketahui menikah dari lawan jenisnya ini, maka si pihak perempuan ini memutuskan. Namun sebelum terjadi pemutusan hubungan ini, mereka berdua sempat melakukan hubungan video call seks. Video call seks atas permintaan si pacar laki-lakinya ini. Nah, mereka si laki-lakinya ini meminta kepada si pasangannya untuk melakukan video call seks dengan cara yang nggak perlu dijelaskan lah mungkin lah ya. Yang jelas bagi kami itu sudah merupakan pornografi lah, masuk pornografi itu. Nah kemudian setelah terjadinya nikah nih si laki-lakinya ini, otomatis kan si
laki-laki ini tidak terima nih diputuskan oleh si pacarnya yang perempuan ini, padahal dia sudah menikah. Gitu. Mungkin pengen dua-duanya mungkin. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kesini ternyata oleh si laki-lakinya ini kan diancam lah awalnya. Karena tidak mau diputuskan oleh perempuannya. Namun tetap si perempuan ini kan awalnya mengharapkan lah gitu kan. Tapi setelah diketahui si laki-lakinya ini menikah dengan wanita lain, maka mau tidak mau dia harus melepaskan laki-laki itu. Tapi laki-lakinya ini si pacarnya nggak terima. Tidak terima padahal sudah menikah. Ancaman itu ternyata nyata gitu loh. Dia menyebarkan melalui FB. Oh, jadi maaf. Sebelumnya melakukan VCS di-record mungkin ya Dan. Iya, betul. Terus disebarkan ke media sosial, ke FB. Oke. Ke grup keluarga juga. Oh, grup keluarga juga. Oke. Sampai saat ini ya memang kita sudah melakukan proses penyidikan. Tinggal tahap-tahap lain lah yang harus kita lengkapi dan bukti-bukti lain itu. Tapi untuk ancamannya sendiri apakah sekedar ancaman menyebarkan atau ada unsur pemerasan Dan? Kalau untuk pemerasannya belum diketahui ya. Oke. Cuman untuk ini ancaman untuk hanya disebarkan aja. Karena sakit hati lah karena diputuskan oleh itu. Gitu. Karena tadi berangkatnya dari hubungan pacaran. Sudah kenal gitu Dan. Sudah kenal begitu. Nah, mungkin ada juga di kita juga modus seperti itu, tapi memang berangkatnya itu tidak dari pacaran. Oh iya. Dia istilahnya memang dari awal sudah niatnya untuk menipu nih Dan. Iya. Dia itu contoh di media sosial berkenalan dengan orang yang tidak dikenal. Biasanya pelakunya itu menyamar sebagai perempuan. Nah, dia di WA ngobrol segala macam sampai mengajak contohnya ya tadi PCS gitu Dan. Nah, pada saat PCS itu, setelah teleponnya ditutup, nah si korban laki-laki ini tuh diancam akan disebarkan serta meminta uang tebusan tuh Dan, yang seperti itu. Betul. Nah, kalau yang di Polres Bogor Kota ini pernah nggak ada modus yang seperti itu? Ada, siap. Mirip-mirip sama seperti itu. Ya dimintain uang. Akhirnya dilakukan pemerasan lah. Gitu kan. Cuman untuk yang seperti itu, apakah betul itu biasanya akan disebarkan atau tidak? Dan disebarkan memang. Oke. Disebarkan ya. Disebarkan betul. Juga, siap. Oke. Nah, ini untuk sobat Siberpori semuanya, makanya kalau bisa ya Dan ya. Kita lebih berhati-hati lagi karena istilahnya terkait data pribadi ya Dan ya, apalagi tentang istilahnya gambar-gambar intim pribadi itu kalau sudah masuk ke dalam jejak digital itu rawan untuk disebarluaskan. Makanya sebisa mungkin kita meminimalisir resikonya begitu ya Dan ya. Begitu. Oke. Kemudian selain itu Dan, selain yang tadi modus dengan video call sex dan semacamnya, ada lagi gak Dan kira-kira modus kejahatan digital di Polres Bogor Kota yang sekiranya kayak wah ini agak unik juga nih modusnya gitu Dan? Betul. Selain dari modus yang tadi, ada juga modus yang lain yaitu penipuan terkait dengan jual beli kendaraan secara online itu Dan. Itu kemudian itu ramai sekali itu sekarang itu. Itu ya ada beberapa laporan yang kami terima. Jadi modusnya memang ini ada tiga peran ya. Yang pertama mungkin dari si pemilik kendaraan, kemudian si pembeli kendaraan, dan ketiga dari si pelaku itu sendiri. Yang awalnya si pemilik kendaraan itu kan mau menjual kendaraannya itu melalui marketplace. Kemudian dia memposting gambar kendaraan, kemudian nomor handphone, dan segala macam yang mungkin yang perlu dipromosikan terhadap kendaraan tersebut. Nah, oleh si pelaku kemungkinan juga ini kan diedit kembali nih. Kemudian diganti dengan nomor HP-nya dia sendiri itu. Sehingga dia mengedit ulang dan memberikan harga di bawah yang penjual asli gitu. Nah, ini terjadilah transaksi yang awalnya memang dari si pelaku ini mengaku bahwa itu kendaraannya ada di saudara saya yang tentunya di wilayah Kota Bogor. Itu. Nah, kemudian si pelaku itu mengarahkan kepada si korban untuk mengecek kendaraannya.
tentunya dengan seperti itu kan korban jadi tertarik. Karena kan bertemu di tempat. Betul, dan fakta memang kendaraannya ada. Nah, cuman ya itu tadi, karena ini kelihayan pelaku ini kan memberikan arahan kepada si korban agar tidak berkomunikasi terlalu jauh terhadap setelah melihat kendaraan itu. Yang nantinya untuk transaksi segala macam dia arahkan sendiri. Setelah cocok, nanti setelah melihat kendaraan itu sudah cocok, maka dia akan melakukan pembayaran melalui rekening yang sudah disediakan oleh si pelaku. Sudah disetting sedemikian rupa. Disetting. Gitu. Jadi pada saat kita mentransfer mungkin, dan ketika kita kayak saya udah bayar nih kendaraannya gitu kan, mungkin kayak dari penjualnya mana belum ada. Betul, memang dari situlah gitu kan ketahuannya. Dan jadi ketika si pembeli ini mengecek kendaraan itu dan merasa cocok, dia tidak langsung komunikasi dengan si penjual asli, gitu kan. Dia langsung bayar karena mungkin murahnya dan udah tertarik banget. Udah tertarik lah. Nah, setelah dibayar langsung ke pihak pelaku, dia kan otomatis mau mengambil kendaraan. Nah, pasti. Dari situlah diketahui mulainya gitu. Oke. Nah, itu dia. Termasuk juga pada saat jual beli kendaraan, terutama kita sebagai pembeli juga harus lebih berhati-hati ya, dan betul. mengcross check kembali bahwa tidak semua yang ada yang diposting dijual di Facebook itu kadang postingan yang asli. Betul. Gitu. Bisa aja itu modus dari pelaku kejahatan penipuan begitu. Kemudian kita kembali lagi nih dan ke kasus yang pertama itu yang seperti video call seks tadi. Nah, ini mungkin kadang ada beberapa korban gitu, dan yang yang konteksnya itu diancam diperas gitu, diancam diperas. Betul. Nah, supaya kita sebagai masyarakat istilahnya tahu tidak menyerahkan uang kepada pemeras tersebut atau enggak bisa menghindari dari modus-modus seperti demikian, itu harus seperti apa, Dan? Ya, kita memberikan edukasi ya kepada masyarakat tentunya. Selain kita sendiri dari Satreskrim, kita juga melalui Babin Kaptibmas untuk himbauan, karena ya kita sudah tahu lah banyak laporan seperti itu. Melalui itulah kita menghimbau, memberikan edukasi, baik langsung kita ke tempat-tempat yang biasa kita kenali lah. Gitu kan. Kemudian juga bantuan kepada Babin Kaptibmas supaya masyarakat jangan mudah tertarik dengan adanya modus-modus yang ajakan untuk jual beli kendaraan tersebut, agar diperhatikan harga, ya kan, harga yang sebenarnya kan berapa. Kalau memang harga di bawah standar, di bawah standar sekali, tentunya kita harus curiga, gitu kan. Dari situlah seharusnya kita curiga lah, kenapa bisa lebih murah. Dari harga 200 sekian bisa menjadi 120 misalkan. Tentunya kan itu jauh sekali gitu. Oke, siap, Dan. Nah, perihal yang tadi terkait yang kasus VCS itu, apakah ketika masyarakat terkena penipuan seperti demikian atau pemerasan itu, nah, masyarakat itu harus langsung melaporkah, atau semisal baru ada ancaman, maksudnya contoh seperti ini, baru ada ancaman pemerasan tapi belum sempat mentransferkan uang kepada pelaku. Nah, itu kalau melapor apakah bisa, atau memang harus ada transaksi uang dulu, apakah seperti apa, Dan? Jadi selama ini yang kita tangani ya, Dan? Kebanyakan yang sudah terjadi, kalau yang PCS ya, karena mungkin kalau belum terjadi juga mungkin malu juga menceritakan kan gitu. Jadi selama ini yang memang kami melayani mereka itu setelah terjadi adanya kerugian dari mereka lah. Gitu. Memang bukan 1 juta 2 juta, memang banyak. Gitu, besar ya, Dan ya. Oke. Nah, kemudian di Bogor Kota sendiri itu untuk perkara terutama dalam ruang lingkup cyber itu banyak gak sih, Dan? Perkaranya? Iya. Banyak. Oke. Banyak. Itu bagi para penyidiknya itu gimana tuh supaya bisa menghandle semua perkara itu tuh? Jadi kalau di Satreskrim tentunya di unit kami yang menangani masalah IT kan ya,
memang tidak spesifik IT. Yang namanya di Polres itu kan ya memang ada keterbatasan. Gabungan lah dengan perkara-perkara umum gitu kan. Kemudian masalah dengan SDM yang ada di unit kami memang ada beberapa yang kami andalkan lah. Ya kan sisanya kan masih yang baru-baru. Tentunya adaptasi gitu. Betul. Kami belum bisa mengcover sebanyak itu perkara yang ada ya. Tapi istilahnya tetap profesional, berusaha istilahnya memberikan jawaban ataupun layanan kepada masyarakat. Ya itu dia. Makanya mungkin kita kadang sering bertanya dan dari masyarakat kayak kok kadang perkara saya tuh gini apa sih. Nah, itu karena keadaan di lapangan itu rintangan dan kendalanya mungkin banyak juga. Jadi tidak semua perkara itu bisa langsung ditangani dengan sangat cepat gitu dan karena perlu proses. Salah satunya apalagi dengan tindak pidana perkara cyber karena pelakunya pun mungkin bisa ada di mana ya dan dia. Nah, sejauh ini nih dari Satreskrim Polres Bogor Kota dalam halnya ruang lingkup perkara cyber itu ada ungkap yang jauh nggak dan misal pelakunya ada di mana gitu? Kalau selama ini belum ya, itu belum ada gitu. Ya. Paling masih ruang lingkup wilayah kota atau Jakarta gitu masih bisa itu. Masih terjangkau lah. Masih terjangkau gitu. Karena kan ya keterbatasan juga. Atau mungkin kalau memang sudah ruang lingkup pelakunya udah di luar Pulau dan segala macam mungkin dilimpahkan ke Polda mungkin ya dan dilimpahkan ke Polda. Oke, siap Komandan. Mungkin kemudian ini mungkin istilahnya yang terakhir dan ini yang terakhir mungkin kepada sobat Siber Polres semua yang ada di rumah gitu kan terkait tadi perkara penipuan terutama ini dalam konteksnya perkara penipuan PCS ya dan terutama. Nah, barangkali ada yang mau disampaikan kepada sobat Siber Polres semua yang ada di rumah, dipersilakan dan. Ya, baik untuk sobat cyber Polri ya agar berhati-hatilah yang media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial itu. Jadi jangan sampai tergiur lah istilahnya dengan kata-kata lain yang rayuan lain lah itu kan. Jadi harus melihat nanti dampaknya seperti apa gitu kan. Ada yang ngegodain gitu kan. Cewek cantik sedikit. Iya langsung tergoda gitu kan, langsung transfer uang segala macam. Padahal kan itu modus penipuan. Bisa aja foto profilnya cewek cantik ternyata bapak-bapak kumisan kan. Itu sering yang terjadi. Iya, bisa aja bapak-bapak kumisan tatoan gitu kan. Nah, itu dia sobat Siber Polri semua, tetap balik lagi ya betul dan kehati-hatian, kewaspadaan dan juga kita harus selalu bisa cross check nih. Ini betul atau enggak kalau memang istilahnya ada mengarah ke sesuatu yang tidak masuk akal, contoh baru kenal minta transfer dan semacamnya, ngajak contoh PCS dan semacamnya, ya kalau bisa kita hindari ya dan ya karena ya orangnya sendiri kita tidak kenali. Jangankan yang tidak kita kenali, yang tadi saja di awal sudah pacaran, sudah kenal, sudah bertemu, masih ada kemungkinan indikasi menjadi tindak pidana begitu, pornografi begitu. Oke Komandan, izin. Ini Komandan jauh-jauh dari Bogor ya dan ya luar biasa hari ini. Berangkat jam berapa dan dari Bogor? Tadi jam 8. Jam 8 sekarang sekitar jam setengah 12 itu udah sampai sini berarti wah luar biasa tuh di perjalanannya tuh luar biasa gitu kan. Tapi tadi aman ya di perjalanan. Alhamdulillah aman. Karena kan bentuk namanya istilahnya untuk memberikan informasi kepada sobat Siber Polri semua jauh-jauh dari Bogor. Jauh-jauh dari Bogor. Tapi ya beginilah kami dan di Bandung gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman juga gitu kan. Baik. untuk kami dan juga komandan gitu. Serta untuk para sobat Siber Polri semuanya begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi insight ataupun bisa menjadi ilmu pengetahuan dan edukasi supaya kita bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi begitu. Oke. Mungkin untuk podcast Jumat Curhat kita kali ini mungkin istilahnya saya cukupkan sekian ya Den ya. Karena kita kan tadi sudah banyak bahas hal gitu kan. Mulai dari yang pertama mengenai modus penipuan dengan video call seks gitu kan terkait pidana-pidananya juga. Lalu kemudian kerawanan-kerawanan yang ada di Polresta Bogor Kota gitu kan, Polresta Bogor Kota gitu kan yang dimana
Polres Bogor Kota itu adalah Polres penyangga dari ibu kota gitu kan. Sudah ruang lingkupnya wilayah Jawa Barat, dekat pula dengan Jakarta gitu kan. Iya, makin kan istilahnya seperti itu. Udah mau transisi ke kota metropolitan. Siap, izin Komandan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf, terima kasih sudah menyempatkan ke Bandung dari Bogor. Dari Bogor ke Bandung. Itu wah luar biasa pokoknya. Izin Komandan, terima kasih juga untuk Sobat Siberpolri semua yang sudah hadir pada hari ini menyaksikan dan juga menyimak obrolan kita mengenai tindak kejahatan siber, terutama pengalaman-pengalaman beliau selama menjabat jadi Kanit 2 di Satreskrim Polresta Bogor Kota. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman dan juga bisa menjadi insight bagi kita semua. Kemudian terakhir saya akhiri podcast Jumat Cuat di Siberpolri Jabar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribtu Riksa Sidik dan Ibto Tony pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Siberpolri Jabar episode berikutnya. Terima kasih. Salam presisi.